Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Pengantar ilmu hukum. Topik ke-32 dari 80 topik. Hukum, perbuatan melawan hukum dan perbuatan lainnya. Bagian pertama. Peristiwa hukum atau kejadian hukum merupakan peristiwa kemasyarakatan yang akibatnya diatur oleh hukum. Peristiwa hukum terdiri atas perbuatan subjek hukum dan bukan perbuatan subjek hukum. Perbuatan subjek hukum meliputi perbuatan hukum dan perbuatan yang bukan perbuatan hukum, sedangkan bukan perbuatan subjek hukum meliputi kelahiran, kematian, dan kadaluarsa. Selanjutnya, akan dijelaskan mengenai perbuatan hukum, perbuatan melawan hukum dan perbuatan lainnya. Pengertian perbuatan hukum menurut para ahli adalah sebagai berikut. 1. Menurut Apeldoorn, perbuatan hukum ialah perbuatan yang oleh hukum objektif diikatkan kepada terjadinya dan lenyapnya suatu hak subjektif sebagai akibat perbuatan itu karena hukum objektif menduga bahwa akibat tersebut dikehendaki oleh orang yang bertindak. Jadi, setiap perbuatan hukum berdasarkan suatu kehendak yang dikuatkan oleh hukum objektif. 2. Menurut Suroso, perbuatan hukum adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum merupakan perbuatan subjek hukum yang akibat hukumnya dikehendaki pelaku. 3. Menurut Logeman, perbuatan hukum itu perbuatan yang bermaksud menimbulkan kewajiban hukum, melenyapkan atau mengubah kewajiban hukum. Perbuatan hukum dapat diberikan definisi segala sesuatu perbuatan manusia yang sengaja dilakukan untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Jadi suatu perbuatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh pelaku bukan termasuk perbuatan hukum. Misalnya, tindakan subjek hukum dalam mengadakan perjanjian sewa-menyewa rumah. Akibat hukum yang timbul yaitu timbul hak dan kewajiban antara para pihak. Perbuatan hukum dapat dibedakan menjadi dua, antara lain, 1. Perbuatan hukum bersegi 1, sepihak. Perbuatan hukum yang sepihak merupakan perbuatan-perbuatan yang hanya memerlukan pernyataan kehendak dari satu orang saja untuk menyebabkan suatu akibat hukum. Misalnya, perbuatan hukum yang dilakukan seseorang ketika membuat surat wasiat. 2. Perbuatan hukum bersegi dua pihak. Perbuatan hukum yang dua pihak atau berpihak dua atau perjanjian adalah perbuatan hukum yang memerlukan persesuaian pernyataan kehendak dari dua orang atau lebih. Hal tersebut dibagi menjadi A. Persetujuan-persetujuan dalam hukum keluarga, seperti perkawinan, syarat-syarat perkawinan. B. Persetujuan-persetujuan kebendaan, yaitu persetujuan-persetujuan yang mengakibatkan terbentuknya atau dipindahkannya hak atas suatu benda. C. Persetujuan-persetujuan yang membentuk ikatan, obligatoir, yaitu persetujuan-persetujuan yang menyebabkan timbulnya suatu utang atau ikatan. 3. Perbuatan hukum bersegi banyak. Perbuatan hukum bersegi banyak adalah apabila perbuatan itu akibat hukumnya ditimbulkan oleh kehendak banyak pihak. Baik perbuatan hukum bersegi dua maupun bersegi banyak dalam bahasa hukum biasa disebut perjanjian, persetujuan, atau overeenkomst. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Subjek hukum yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah subjek hukum yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin. Adapun orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum antara lain sebagai berikut. 1. Anak di bawah umur. 2. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan. 3. Istri, pasal 1330 KUH Perdata, yang dalam perkembangannya sudah diatur dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Sema Nomor 3 Tahun 1963. Pasal 1329 KUH Perdata mengatur bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. Jadi menurut ketentuan pasal ini, semua orang dianggap mampu atau cakap untuk mengikatkan diri untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang dinyatakan oleh undang-undang. Subjek hukum dalam melakukan perbuatan hukum harus dewasa karena ia harus benar-benar mempunyai kemampuan untuk menjalankan segala tanggung jawab yang akan dipikul atau dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dalam perbuatan hukum terdapat perbuatan hukum sebagai perbuatan subjek hukum dan terdapat pula perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum ini lazimnya disebut juga dengan onrehmati gedaat. Perbuatan tersebut dikatakan melawan hukum, apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum. Berawal dari hukum di Prancis yang semula juga mengambil dasar-dasar dari hukum Romawi, yaitu teori tentang culpa dari Lex Aquila, kemudian terjadi proses generalisasi,
yakni dengan berkembangnya suatu prinsip perbuatan melawan hukum yang sederhana, tetapi dapat menjaring semua, berupa perbuatan melawan hukum yang dirumuskan sebagai perbuatan yang merugikan orang lain, yang menyebabkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian tersebut harus mengganti kerugian. Rumusan tersebut kemudian diambil dan diterapkan di negeri Belanda yang kemudian oleh Belanda dibawa ke Indonesia, yang rumusan seperti itu sekarang ditemukan dalam pasal 1365 KUH Perdata. Rumusan perbuatan melawan hukum yang berasal dari KUH Perdata Prancis tersebut pada paruh kedua abad ke-19 banyak mempengaruhi perkembangan teori perbuatan melawan hukum, atau tort, versi hukum Anglo-Saxon. Perkembangan sejarah tentang perbuatan melawan hukum di negeri Belanda dapat dibagi dalam 3 periode yaitu A. Periode sebelum tahun 1838. Adanya kodifikasi sejak tahun 1838 membawa perubahan besar terhadap pengertian perbuatan melawan hukum yang diartikan pada waktu itu sebagai onwetmatige daad, perbuatan melanggar undang-undang, yang berarti bahwa suatu perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang. B. Periode antara tahun-tahun 1838 sampai tahun 1919. Setelah tahun 1883 sampai sebelum tahun 1919, pengertian perbuatan melawan hukum diperluas sehingga mencakup juga pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain. Dengan kata lain, perbuatan melawan hukum adalah berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak subjektif orang lain. Dalam hal ini, pasal 1365 KUH Perdata diartikan sebagai perbuatan, tindakan melawan hukum, atau culpa in committendo, sedangkan pasal 1366 KUH Perdata dipahami sebagai perbuatan melawan hukum dengan cara melalaikan, atau culpa in omittendo. Apabila suatu perbuatan, berbuat atau tidak berbuat, tidak melanggar hak subjektif orang lain atau tidak melawan kewajiban hukumnya atau tidak melanggar undang-undang, maka perbuatan tersebut tidak termasuk perbuatan melawan hukum. C. Periode setelah tahun 1919. Terjadi penafsiran luas melalui putusan Hogerat terhadap perbuatan melawan hukum dalam pasal 1401 BW Belanda atau 1365 KUH Perdata Indonesia kasus Lidenbaum versus Cohen. Perkembangan tersebut adalah dengan bergesernya makna perbuatan melawan hukum, dari semula yang cukup kaku kepada perkembangannya yang luas dan luwes. Istilah onrechtmatigheid dalam bahasa Belanda lazimnya mempunyai arti yang sempit, yaitu arti yang dipakai dalam pasal 1365 KUH Perdata. Pasal ini diartikan berbeda-beda di antara ahli hukum, ada yang mengartikannya sebagai perbuatan melanggar hukum dan ada pula yang mengartikannya sebagai perbuatan melawan hukum. Menurut sistem common law sampai dengan penghujung abad ke-19, perbuatan melawan hukum belum dianggap sebagai suatu cabang hukum yang berdiri sendiri, tetapi hanya merupakan sekumpulan dari urit, atau model gugatan yang baku, yang tidak terhubung satu sama lain. Penggunaan urit ini kemudian lambat laun menghilang. Seiring dengan proses hilangnya sistem urit di Amerika Serikat, maka perbuatan melawan hukum mulai diakui sebagai suatu bidang hukum tersendiri hingga akhirnya dalam sistem hukum Anglo-Saxon, suatu perbuatan melawan hukum terdiri dari 3 bagian. A. Perbuatan dengan unsur kesengajaan, dengan unsur kesalahan. B. Perbuatan kelalaian, dengan unsur kesalahan. C. Perbuatan tanpa kesalahan, tanggung jawab mutlak. Subekti menggunakan istilah perbuatan melanggar hukum dalam menerjemahkan KUH Perdata daripada menggunakan istilah perbuatan melawan hukum. Wiryono Projodikoro juga mengartikan kata onrechtmatige daad sebagai perbuatan melanggar hukum. Perkataan perbuatan dalam rangkaian kata-kata perbuatan melanggar hukum dapat diartikan positif melainkan juga negatif, yaitu meliputi juga hal yang orang dengan berdiam diri saja dapat dikatakan melanggar hukum karena menurut hukum seharusnya orang itu bertindak. Perbuatan negatif yang dimaksudkan bersifat aktif, yaitu orang yang diam saja, baru dapat dikatakan melakukan perbuatan hukum, kalau ia sadar bahwa ia dengan diam saja adalah melanggar hukum. Maka yang bergerak bukan tubuhnya seseorang itu, melainkan pikiran dan perasaannya. Jadi unsur bergerak dari pengertian, perbuatan, kini pun ada. Perkataan, melanggar, dalam rangkaian kata-kata, perbuatan melanggar hukum, yang dimaksud bersifat aktif. Maka menurut beliau perkataan yang paling tepat untuk menerjemahkan onrechtmatige daad adalah perbuatan melanggar hukum karena istilah perbuatan melanggar hukum menurut Wijono Projodikoro ditujukan kepada hukum yang pada umumnya berlaku di Indonesia dan yang sebagian terbesar merupakan hukum adat. Istilah perbuatan melawan hukum digunakan oleh Maryam Darus Badrul Zaman, Sri Sudewi Mas Jehun Sofwan dan I.S. Adiwimarta. Selain itu M.A. Mukni Jojodirjo juga menggunakan istilah perbuatan melawan hukum dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum Bukan Melanggar Hukum. Menurut Munir Fuadi,
Perbuatan melawan hukum adalah sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat. Wijono Projodikoro mengemukakan bahwa perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan melanggar hukum ialah bahwa perbuatan itu mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat. Lebih lanjut Wiryono Projodikoro mengatakan bahwa istilah onrehmati gedaat ditafsirkan secara luas, sehingga meliputi juga suatu hubungan yang bertentangan dengan kesusilaan atau dengan yang dianggap pantas dalam pergaulan hidup masyarakat. Menurut pasal 1365 KUH Perdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Ilmu hukum mengenal 3 kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu A. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan. B. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan, tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian. C. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian. Selanjutnya agar pelanggaran hukum ini dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, akibat dari pelanggaran hukum itu harus membawa kerugian bagi pihak lain. Dalam arti sempit, perbuatan melawan hukum diartikan bahwa orang yang berbuat pelanggaran terhadap orang lain atau ia telah berbuat bertentangan dengan suatu kewajiban hukumnya sendiri. Setelah adanya ares dari Hogerat 1919 nomor 110 tanggal 31 Januari tahun 1919, maka pengertian perbuatan melawan hukum lebih diperluas, yaitu, hal berbuat atau tidak berbuat itu adalah melanggar hak orang lain, atau itu adalah bertentangan dengan kewajiban hukum dari orang yang berbuat. Sampai di sini adalah merupakan perumusan dari pendapat yang sempit, atau berlawanan baik dengan kesusilaan maupun melawan kepantasan yang seharusnya ada di dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau benda orang lain. Dudu Duswara Mahmudin dalam bukunya menyebutkan bahwa sebelum tahun 1919, perbuatan melawan hukum atau onrehmati gedaat secara sempit diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar undang-undang dalam arti, 1. Melanggar hak orang lain sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang. 2. Melanggar kewajiban hukum dari pelaku itu sendiri sebagaimana ditetapkan undang-undang. Ajaran sifat melawan hukum memiliki kedudukan yang penting dalam hukum pidana di samping asas legalitas. Ajaran ini terdiri dari ajaran sifat melawan hukum yang formal dan material. 1. Ajaran sifat melawan hukum formal. Sifat melawan hukum formal terjadi karena memenuhi rumusan delik undang-undang. Sifat melawan hukum formal merupakan syarat untuk dapat dipidananya perbuatan. Ajaran sifat melawan hukum formal adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Jika ada alasan-alasan pembenar, maka alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang. 2. Ajaran sifat melawan hukum material. Ajaran sifat melawan hukum material adalah memenuhi semua unsur rumusan delik. Perbuatan itu juga harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela. Karena itu ajaran ini mengakui alasan-alasan pembenar di luar undang-undang. Dengan kata lain, alasan pembenar dapat berada pada hukum yang tidak tertulis. Unsur-unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum ialah, 1. Perbuatan itu harus melawan hukum, onrehmatik. 2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian. 3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan, kelalaian. 4. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal. R. Suryatin mengatakan bahwa pasal 1365 KUH Perdata memuat beberapa unsur yang harus dipenuhinya, agar supaya dapat menentukan adanya suatu perbuatan melanggar hukum. Unsur pertama adalah perbuatan itu harus melanggar undang-undang. Perbuatan itu menimbulkan kerugian. Unsur kedua, sehingga antara perbuatan dan akibat harus ada sebab musabab. Unsur ketiga ialah harus ada kesalahan di pihak yang berbuat. Pernyataan R. Suryatin tersebut menggambarkan bahwa unsur perbuatan melawan hukum itu, 1. Perbuatan itu harus melanggar undang-undang. 2. Perbuatan itu mengakibatkan kerugian, sehingga antara perbuatan dan akibat harus ada sebab. 3. Harus ada kesalahan di pihak yang berbuat. Abdul Qadir Muhammad berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti sempit hanya mencakup pasal 1365 KUH Perdata. Dalam arti pengertian tersebut dilakukan secara terpisah antara pasal 1365 dan pasal 1366 KUH Perdata. Pasal 1365 KUH Perdata untuk orang-orang yang betul-betul berbuat, sedangkan dalam pasal 1366 KUH Perdata itu untuk orang yang tidak berbuat. Pelanggaran kedua pasal ini mempunyai akibat hukum yang sama,
yaitu mengganti kerugian. Perumusan perbuatan positif Pasal 1365 KUH Perdata dan perbuatan negatif Pasal 1366 KUH Perdata hanya mempunyai arti sebelum ada putusan Mahkamah Agung Belanda tanggal 31 Januari tahun 1919, karena pada waktu itu pengertian melawan hukum, onrehmatik, itu masih sempit, sedangkan pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti luas diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang juga mencakup perbuatan negatif. Itulah materi topik ke-32 pengantar ilmu hukum. Channel ini akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.